Densus sibuk ngurusin kotak amal, sibuk ngurusin air zam-zam, sibuk ngurusin pohon kebun kurma dan sebagainya yang semuanya sangat identik lekat dengan stereotip Islam. Pada saat yang sama di timur sana Papua sudah jelas-jelas merobek-robek merah putih, membakar desa, membakar puskesmas, membunuhi warga, TNI, Polri dan sebagainya, dan jelas-jelas menantang. Sudah punya presiden sendiri dan sebagainya, jelas-jelas menantang, bahkan memberikan beberapa ultimatum bahwa penduduk harus segera menyingkir karena kita sudah menetapkan sebagai zona perang. Dan sampai hari ini Densus tidak bergerak sama sekali ke sana, sibuk ngurusin kotak amal dan sebagainya. Sehubungan dengan berita yang dimuat di Detikcom pada hari Selasa 16 November 2021 yang berjudul Polri sebut Farid Okbah bentuk partai dakwah sebagai solusi lindungi JI, merupakan fitnah keji yang tidak berdasar fakta dan bernada tendensius yang mendiskreditkan Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita lagi-lagi dikejutkan dengan kabar yang sungguh menyakitkan hati kita umat Islam. Karena di pagi buta, 3 orang tokoh umat Islam, ulama kita, ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan terlibat terorisme. Salah satunya adalah Ustadz Farid Ahmad Okbah. Beliau adalah seorang ulama ahli Syiah yang selalu dengan istiqomah, dengan konsisten, selalu menyatakan dalam dakwah-dakwahnya bahwa Syiah itu bukan Islam, karena banyak sekali kesesatan-kesesatan di dalamnya. Dan beliau juga dikenal sebagai belakangan ini Ketua Umum Partai Dakwah Raya Indonesia (PDRI) ya. Dan sungguh sangat memilukan karena beliau ditangkap dengan tuduhan terkait terorisme yang mengada-ada. Jamaah Islamiyah yang sebelumnya beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan ini Densus 88 disibukkan dengan jamaah Islamiyah dengan menyita ratusan bahkan ribuan kotak amal yang disebut-sebutnya sebagai sarana untuk penggalangan dana. Ini luar biasa fitnah yang keji. Jadi Densus sibuk ngurusin kotak amal, sibuk ngurusin air zam-zam, sibuk ngurusin pohon kebun kurma dan sebagainya yang semuanya sangat identik lekat dengan stereotip Islam. Pada saat yang sama di timur sana Papua sudah jelas-jelas mengibarkan bendera bintang kejora, merobek-robek merah putih, membakar desa, membakar puskesmas, membunuhi warga, TNI, Polri dan sebagainya, dan jelas-jelas menantang. Sudah punya presiden sendiri dan sebagainya, jelas-jelas menantang, bahkan memberikan beberapa ultimatum bahwa penduduk harus segera menyingkir karena kita sudah menetapkan sebagai zona perang. Dan sampai hari ini Densus tidak bergerak sama sekali ke sana, sibuk ngurusin kotak amal dan sebagainya. Ini sebuah sikap dan sifat yang selalu mencari dalih hukum dan sebagainya. Lebih suka berurusan dengan ulama, dengan umat Islam, dengan kotak amal yang relatif tidak punya kekuatan secara fisik dan persenjataan. Ini ada dari Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) membuat rilis yang isinya bantahan PDRI atas tuduhan Polri terhadap Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Saya bacakan saja. Sehubungan dengan berita yang dimuat di Detikcom pada hari Selasa 16 November 2021 yang berjudul Polri sebut Farid Okbah bentuk partai dakwah sebagai solusi lindungi JI, merupakan fitnah keji. Fitnah kejinya merupakan fitnah keji ditulis dengan huruf bold, dengan huruf yang tebal, yang tidak berdasar fakta dan bernada tendensius yang mendiskreditkan Partai Dakwah Rakyat Indonesia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu besar dalam kurung kejam daripada yang melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dalam surat An-Nur ayat 19, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Saat ini Partai Dakwah telah membentuk tim hukum untuk melakukan upaya hukum yang berkeadilan. Saudara sekalian, saya sedikit menimpali kalimat paragraf ini. Partai Dakwah Rakyat Indonesia mengutip surat Al-Baqarah ayat 217 dan surat An-Nur ayat 19. Pertanyaannya adalah, saya sungguh-sungguh menghargai apa yang dilakukan Partai Dakwah. Tapi ketika berhadapan dengan Densus 88 yang terbukti melakukan begitu banyak pelanggaran HAM dan begitu menunjukkan permusuhan kepada umat Islam, apakah mereka masih mau mendengar, mau menerima saran masukan yang bahkan dari ayat-ayat Al-Quran? Sungguh saya meragukan itu. Walaupun sebagai sebuah usaha tetap harus kita lakukan. Saya lanjut. Sebagai informasi, Partai Dakwah Rakyat Indonesia didirikan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis atau BPU-PPII yang terdiri dari para alim ulama seperti Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, beliau anak pahlawan nasional Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan Al-Syafiyah. Kemudian almarhum Dr. Muhammad Siddiq, ini mantan Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Ada Ustadz Farid Ahmad Oqbah, ada Dr. Masri Sitanggang dan lain-lainnya, yang sebelumnya telah dilaksanakan acara silaturahim keluarga besar dan pecinta Masyumi pada 7 Maret 2020. Dan atas hasil rekomendasi silaturahmi tersebut, maka BPU-PPII mendeklarasikan kembali Partai Masyumi Reborn, mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia sebagai penerus perjuangan dan dari dakwah politik yang pernah dilaksanakan oleh Partai Masyumi pada masa lalu. Cita-cita BPU-PPII adalah merintis adanya partai politik yang memperjuangkan cita-cita para pendiri bangsa atau founding fathers agar Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun toyibatun warobun gofur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melalui jalan dakwah yang berakhlakul karimah. Ustadz Farid Ahmad Oqbah adalah orang yang diamanahkan oleh BPU-PPII untuk menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Karena BPU-PPII melihat rekam jejak yang konsisten dalam dunia dakwah dan tidak pernah terlibat dalam aksi melanggar hukum, dalam garis miring inkonstitusional, apalagi teror. Adapun tuduhan Polri bahwa Ustadz Farid Oqbah mendirikan Partai Dakwah sebagai solusi melindungi jamaah Islamiyah adalah tuduhan yang keliru dan tidak memahami filosofi berdirinya Partai Dakwah Rakyat Indonesia, dan kami menyesalkan tuduhan tersebut yang menyesatkan publik. Saudara, saya termasuk yang mengikuti perjalanan berdirinya PDRI. Terlepas ada silang pendapat segala macam di antara para tokoh-tokohnya, sehingga berdiri Partai Masyumi Reborn, Partai Masyumi, dan Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Partai Masyumi dipimpin oleh duet Dr. Abdullah Hehamahua sebagai Ketua Dewan Syuro dan Dr. Ahmad Yani sebagai Ketua Umum. Kemudian Partai Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Dr. Farid Ahmad Oqbah. Itu kita tidak masuk ke area itu. Kita anggap aja itu istihad yang akan memberikan manfaat pada umat. Tapi seperti dalam rilis tadi, saya termasuk yang diundang dan hadir pada waktu silaturahim Maret 2020 di Masjid Al-Furqon, aulanya Dewan Dakwah Islam Indonesia di Keramat Raya 45. Dan itu memang betul sekali bahwa itu amanah. Duduknya Ustadz Farid Oqbah dalam membentuk Partai Dakwah itu adalah amanah dari para ulama. Jadi tuduhan Polri yang menyatakan bahwa Ustadz Farid membentuk Partai Dakwah untuk melindungi eksistensi JI itu sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa ngaconya. Itu menunjukkan bahwa Polri sama sekali tidak membaca, kurang literatur, dan kalaupun membaca, saya kira mereka memang sengaja memberikan image dan stigma-stigma negatif. Ini sekali lagi fitnah yang amat keji.
Partai Dakwah Rakyat Indonesia memiliki manifesto yang bisa dibaca publik terlampir di website. Terdapat ADART yang sesuai dengan undang-undang maupun aturan lain yang tidak melanggar konstitusi. Jika memang pernyataan ini benar dinyatakan oleh pihak Polri, maka kami minta Polri minta maaf dan mencabut pernyataan tersebut karena merusak iklim demokrasi di Indonesia yang berlandaskan hukum. Sebagai informasi bahwa Partai Dakwah Rakyat Indonesia sedang dalam proses pengurusan perizinan untuk mendapatkan surat keputusan dari Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, sehingga segala aktivitasnya masih berupa pembentukan jaringan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan sebagai syarat administrasi mendapatkan SK Menkumham terus. Oleh sebab itu, selama ini aktivitas kepartian hanya terkait hal tersebut dan merupakan aktivitas konstitusional yang dibolehkan oleh hukum di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi. Jadi, saya juga mendengar Ustadz Farid keliling daerah-daerah dalam rangka membentuk jaringan-jaringan partai dakwah supaya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk disahkannya sebagai partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikianlah bantahan ini kami buat sebagai klarifikasi atas tuduhan poin tersebut. Jakarta 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan 17 November 2021. Dewan Pimpinan Pusat Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Dr. Masri Sitanggang, Wakil Ketua Umum, dan Dr. Andes Yunasdi MM, Sekretaris. Saudara sekalian, pada peristiwa penangkapan Ustadz Farid Ogbah dan dua yang lainnya termasuk Dr. Nuim, pengurus MUI, itu terjadi apa yang disebut melabrak kemuliaan muslimah. Karena dalam pemberitaan misalnya seperti yang rilis yang dikeluarkan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang dimotori oleh Dr. Egy Sujana, ada advokat siapa lagi tuh Ahmad Hosinuddin, dan beberapa advokat pejuang lainnya seperti Ustadz Ahmad Midan, Deddy Suhardedi dan sebagainya, advokat-advokat yang sudah punya rekam jejak tadi. Itu dijelaskan bagaimana mereka menerobos masuk ke dalam asrama putri ketika santri-santri muslimah sedang tidak mengenakan hijab. Saya tidak tahu agama personel Densus 88, apakah mereka orang Islam, yang kalau orang Islam pasti mereka tahu bahwa perempuan-perempuan dewasa, rambut dan bagian tubuh lainnya adalah aurat yang harus dijaga, tidak diumbar kepada semua mata, apalagi laki-laki. Kalau mereka orang Islam, saya yakin mereka tahu. Tapi sekali lagi saya yakin mereka tidak peduli itu. Karena rekam jejak Densus 88 memang seperti itu. Jadi perilaku Densus yang berkali-kali melanggar kesucian Islam, kali ini dengan menerobos masuk kamar santri-santri wanita yang sedang tidak memakai hijab, itu adalah salah satu bentuk nyata bagaimana mereka betul-betul ada kebencian terhadap Islam. Saya tidak yakin apapun agama mereka, apalagi sama-sama muslim. Yang beragama non-Islam pun pasti mereka tahu bahwa mereka tahu hijab adalah sesuatu yang wajib bagi perempuan-perempuan dewasa. Jadi memang luar biasa sekali. Makanya seperti Wakil Ketua Umum MUI, Buya siapa namanya Anwar Abbas, itu mengatakan bahwa Densus itu jangan sibuk urus kotak amal, tapi minta Densus buru KKB, kelompok kriminal bersenjata atau OPM di Papua. Buru tuh, mereka jelas-jelas memberikan memberikan tantangan terbuka kepada tentara dan pada polisi di Indonesia, bukan justru sibuk mengambil kotak amal. Aduh, luar biasa sekali. Ini juga dari tim advokasi bela ulama protes keras atas penjemputan paksa Ustadz Farid Ogbah dan oleh Densus 88. Banyak sekali berita seperti itu. Nah, saudara sekalian, yang membuat kita miris adalah bahwa ternyata MUI pun, Majelis Ulama Indonesia, yang seharusnya menjadi wadah ulama khususnya dan mengayomi umat Islam, tidak memberikan pembelaan yang cukup berarti. Justru sejak awal tiba-tiba MUI membebas tugaskan salah satu pengurusnya yang ikut ditangkap dengan tuduhan teroris. Mestinya kan melakukan pembelaan maksimal. Boro-boro
tidak membela ya, harusnya kan dibela, kemudian sampai terbukti bahwa yang bersangkutan memang terus baru dicopot, dipecat. Ini kan tidak. Sepertinya MUI memang belakangan ini semakin mengerikan saja setelah dipimpin oleh kiai yang kemudian menjadi wakil presiden dan digantikan oleh kiai yang lainnya yang seperti itu. Saudara sekalian, kita betul-betul prihatin karena sebetulnya masalah utama negeri ini bukanlah umat Islam yang dituduh teroris. Masalah umat negeri ini yang utama bukanlah para ulama aktivis Islam yang diberi stigma dan makar intoleran, radikal, apalagi teroris. Bukan. Masalah utama negeri ini adalah pengangguran, adalah ketidakadilan, adalah terpuruknya ekonomi, adalah korupsi yang merajalela, adalah pembangunan infrastruktur yang berdasarkan utang secara ugal-ugalan. Ini masalah negeri adalah masalah etika moral pejabat yang tidak punya moral sama sekali, membisniskan dengan rakyatnya ketika rakyat dihantam oleh berbagai macam kesulitan akibat pandemi. Para menterinya jualan PCR, vaksin, obat-obat COVID dan sebagainya. Ini masalah negeri yang utama adalah presiden yang tidak punya kemampuan mengelola negeri, yang kapasitasnya sungguh jauh di bawah batas standar minimal. Masalah utama negeri adalah pemimpin presiden yang terlalu banyak mengingkari janji-janjinya. Masalah negeri utama yang ini adalah bagaimana pemimpin kita, presiden kita sering berbohong. Itu masalah. Sementara label-label teroris, radikal segala macam itu hanya barang dagangan yang menurut istilah Ridal Ramli sengaja menjadi bahan dagangan untuk mencari mengemis bantuan-bantuan dan dukungan sokongan-sokongan khususnya dari para Taipan. Kalau kamu tidak bantu, nanti mereka akan menjadikan negara Islam, nanti kamu akan disunat, nanti kamu akan wajib sholat dan sebagainya seterusnya. Ini jualan-jualan basi yang selalu diulang-ulang. Dan saudara sekalian, terlepas ada atau tidak hubungannya adalah bahwa ketika polisi hampir setiap hari muncul di seliweran di grup-grup WA kebejatan, kebobrokan, bagaimana mereka memperkosa istri narapidana tersangka narkoba, mereka memperkosa anaknya, mereka memperkosa istri tahanan yang hamil, mereka menjual senjata dan pelurunya kepada OPM di Papua. Mereka banyak sekali. Kemudian ada agenda mensudutkan umat Islam, dan hari ini ditandai dengan penangkapan Ustadz Farid Ahmad Okbah yang sungguh benar-benar sebuah kezaliman yang nyata. Pertanyaannya adalah, apa sikap umat Islam berikutnya? Kita terlampau sabar. Kita benar-benar orang-orang yang sabar, mengecam dan sebagainya. Sementara DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, yang harusnya menjadi penyeimbang dalam kegiatan bernegara, justru sudah menjadi tukang stempel kekuasaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah tolong hambanya, tolong Ustadz Ahmad Farid Okbah dan ulama-ulama lain yang dizalimi. Semoga Allah segera menurunkan keadilannya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.